SD udah ngerokok? Merokok boleh, tapi pelajaran sekolah dulu. Jadi memang ini adalah darurat merokok. Di Indonesia, rokok bak primadona. Meski beracun, rokok tetap dinikmati oleh segala usia, termasuk anak-anak. Kementerian Kesehatan mencatat 3 dari 4 perokok mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun. Mereka bahkan mulai merokok sejak usia dini. Ini LN yang berusia 16 tahun. Sejak setahun lalu, ia aktif merokok. Baginya, rokok telah menjadi candu. Tiada hari LN lalui tanpa menghisap rokok. Sosok di samping LN adalah JH, sang ibu. Layaknya teman sebaya, tanpa canggung mereka menikmati rokok bersama. Kami heran sebab ketimbang melarang, perempuan 47 tahun ini justru mempersilahkan LN merokok. Saya lihat nih berdua ibu anak lagi ngerokok juga. Iya Pak, saya biasa ngerokok sama anak saya. Sejak kapan? Sejak umur 15 tahun. 15 ya, 15 tahun. Ibu tahu sejak Saya umur tahu. 15 tahun ya? Iya. Ngelarang nggak? Sempat ngelarang nggak? Sempet ngelarang tapi ya dia mau kadang ngumpet-ngumpet ya, daripada ngumpet-ngumpet mendingan terang tangan aja kayak gitu. JH bilang, awalnya ia sempat meradang lantaran LN merokok. Ibu kaget nggak waktu awal melihat dia ngerokok? Awal ngerokok sih dia kaget. Waktu saya ngeliat dia ngerokok sama teman-teman sih kaget. Ya saya marah-marahin dia, kenapa nggak ngerokok? Karena kan belum kerja gitu loh, belum nyari duit, belum menghasilkan duit. Nyari duit apa? Kemudian kalau emang mau ngerokok, cari duit sendiri, saya gituin. Akhirnya dia inisiatif untuk ngamen. JH bekerja sebagai pengangkut sampah. Berpenghasilan Rp30.000 per hari. Ia masuk kategori keluarga prasejahtera. LN lalu stop sekolah. Ia memilih membantu ibunya mencari sesuap nasi. Dari seorang pelajar, LN banting setir jadi pengamen. Jalanan tempatnya mengais nafkah membuat LN makin akrab dengan rokok. Dari rupiah yang berhasil ia kumpulkan, setengahnya ia berikan pada ibunya. Sisanya, LN pakai membeli rokok. Baginya, rokok bukan lagi sebuah keinginan, namun kebutuhan. Berapa biasanya kalau dapat sehari itu? Kalau Apa? dapat sehari biasanya 50 Om. Kita bagi 2. Buat rokok berapa ribu? Paling 20-an Om. 20.000 ya? Ya. Kenapa harus ngerokok? Enak aja Om. Sudah kecanduan? Sudah kecanduan. Sehari-hari, JH membebaskan LN merokok. Alih-alih meminta LN berhenti merokok saat batuk dan gatal karena mengonsumsi rokok murah, JH malah menyuruh putranya beralih ke merek rokok lain. Aku marahin jangan ngerokok itu soalnya yang 1.000 itu nggak bagus. Oh, marahin untuk ganti rokok yang lain? Iya, ganti yang rokok yang lain. Bukan marahin untuk misalkan nggak usah ngerokok gitu? Enggak. Ada tuh rokok yang nggak bermerek tuh, yang 1.000-an. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) meneliti anak jalanan mudah mengakses rokok karena rokok dijual secara eceran dan harga sangat murah.
Jika harga rokok naik, mereka justru pindah ke produk rokok dengan harga lebih murah. Bukan hanya anak jalanan yang lekat dengan rokok, para pelajar anak juga tersandera rokok. Seperti GB yang sudah mengenal rokok sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ngerokok boleh, tapi pelajaran sekolah dulu. Belum sempat mengganti seragamnya, usai pulang sekolah, GB langsung menuju pendopo warga. Di sana ia belajar karena bersiap mengikuti tes mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. GB tak ingin tinggal kelas lagi. Sambil belajar, GB merokok. Ia tak canggung menghisap rokok di depan ibunya yang juga perokok berat. Ada yang menarik juga, ini belajar sambil ngerokok. Wah, ini Iya, memang gimana dia nih begitu, jelasin Pak. nih? Biar terang otaknya, Pak. Biar terang kalau ngerokok. PL tak ambil pusing jika GB merokok. Yang penting anaknya mau sekolah dan tidak tinggal kelas lagi. GB masih duduk di kelas 1 SMP atau kelas 7, meski kini berusia 17 tahun. Ibu nggak ngelarang? Enggak. Kenapa? Karena tadi saya nggak tahu. Pas saya tahu saya larang. Tadi masih sekolah loh. Iya, tapi dia begitu terus, Pak. Saya bosan, Pak. Kalau Akhirnya dilarang, udah. akhirnya kalau dilarang dia makin menjadi. Udah biarin deh. Yang penting jangan ikut tawuran aja, Pak. Jadinya. Indonesia darurat perokok anak. Data Global Youth Tobacco Survey 2019 lalu, sebanyak 19,2% pelajar berusia 13-15 tahun aktif mengonsumsi produk tembakau. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah perokok anak terus naik setiap tahun. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, prevalensi perokok anak mencapai 9,1% atau 3,2 juta anak pada 2018, meningkat dari 8,8% pada 2016. Jika tak diintervensi, prevalensi perokok anak diprediksi akan mencapai 16% pada 2030 atau 15,9 juta anak. Rokok eceran jadi salah satu biang keladi tumbuhnya perokok anak. Gampang dicari dan murah harganya, membuat anak-anak muda menjangkau rokok. Tadi pada saat nanya ke dalam juga pertanyaan yang sama, tidak ada larangan atau tidak ada penolakan? Tidak, langsung udah iya kasih aja langsung. Rokok yang dijual ketengan dengan harga relatif murah membuat anak mudah mengakses rokok. Untuk membuktikannya, kami melakukan eksperimen sosial, meminta dua anak membeli rokok.
saya akan meminta tolong kedua adik saya ini untuk mencoba, saudara, ini eksperimen sosial, mencoba membeli di warung-warung pinggir jalan ini untuk melihat bagaimana keterjangkauan kedua anak ini membeli rokok yang diecer, saudara. Saudara, ini dua Farhad dan juga rekannya, temannya ini akan mencoba membeli di warung ini. Kita lihat, saudara, apakah berhasil mendapatkan rokok yang dijual per batang atau eceran tersebut. Rokok ketengan. Hah? Ya, ada nggak, Bang? Keteng dia. Ya, nggak ada keteng ya, Bang? Apa tuh? Ada. Beli 5.000. Gimana tadi? Apa boleh ditutup? Oke. Dapat akhirnya? Dapat. Dijual eceran? Iya. Ini berapa nih? 2 batang? 5.000. Bagaimana tadi waktu masuk? Kamu menawarkan apa? Kamu ingin membelinya gimana? Pertama bilang beli rokok eceran 5.000. Katanya kalau yang nggak ada adanya. Oh, merek yang satunya nggak ada yang dijual eceran, ini adanya merek yang lain ya? Iya. Mana coba ditunjukin? Oke. Segampang itu. Tadi sempat ditanya-tanya lagi yang lain? Nggak sama sekali. Misalkan dia tanya karena kan berbaju seragam kan, ditanyain ini kok sekolah beli anak sekolahan kalau beli rokok, nggak ada. Tidak, Langsung dikasih, langsung dilayani. Iya. Kami pindah ke warung lain yang kedapatan menjual rokok pada anak. Ada rokok ketengan nggak, Bang? Beli 5.000. Makasih, Bang. Saudara, ini di kios kedua ya? Iya. Kios kedua tadi sama juga, tidak menemukan kesulitan untuk membeli rokok ini. Langsung dikasih Tadi beli harga berapa? 5.000. 5.000. Dapatnya berapa? 2. 2. Ini merek yang berbeda dari. Beda. Oke. Tadi pada saat nanya ke dalam juga pertanyaan yang sama, tidak ada larangan atau tidak ada penolakan? Tidak, langsung udah iya kasih aja langsung. Pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun hanya sekedar aturan di atas kertas. Fakta di lapangan, remaja dan anak-anak begitu mudahnya mendapatkannya. Di ibu kota saja ada lebih dari 8.000 warung rokok eceran. Setiap 1 kilometer persegi rata-rata ada 15 titik warung rokok eceran. Yang berarti ada sekitar 1 warung rokok eceran setiap 1.000 penduduk di DKI Jakarta. Warung-warung ataupun pedagang-pedagang asongan itu menjual dengan mudah. Dan bukan hanya mereka mudah untuk beli di situ karena biasa tidak tanyai umurnya, tapi juga karena bisa belinya eceran atau batangan. Ya, semakin terjangkau. Kemudian ini juga selain soal harga, ini soal aksesibilitas atau kemudahan memperoleh rokok. Nah, kemudahan memperoleh rokok ini memang di peraturan pemerintah 109 tahun 2012 disebutkan bahwa dilarang menjual rokok untuk anak. Tapi ternyata hal tersebut masih kurang efektif. Jadi memang ini adalah darurat merokok. Selain mengambil sampel di warung rokok eceran, kami juga melakukan eksperimen sosial anak membeli rokok di sebuah gerai minimarket. Tak ada beda dengan warung kecil yang menjual rokok eceran. Minimarket yang dikelola profesional pun dengan gampang menjual rokok ke anak-anak. Anakku beli rokok nih, dikasih. Nggak tahu, Bang. Nggak buat siapa kalau disuruh. Tapi nggak apa-apa kalau anak-anak kecil itu beli. Kenapa? Anak-anak kecil itu beli nggak apa-apa. Takutnya dia disuruh doang, Bang. Kalau kita mikirnya udah yang lain-lain. Emang dari manajemen nggak boleh dilarang, Pak? Apa? Dari manajemen. Sebenarnya nggak boleh.
Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan dia lagi atau gimana. Tidak adanya pengawasan penjualan rokok pada anak berkontribusi pada melonjaknya perokok anak. Diprediksi akan ada lebih dari 15 juta perokok anak pada tahun 2030 nanti. Selain kemudahan akses terhadap rokok dan lemahnya pengawasan, faktor keluarga, lingkungan, atau teman sebaya membuat anak kian sulit lepas dari rokok. Data Global Youth Tobacco Survey mengatakan 7,9% pelajar berpotensi jadi perokok karena ajakan teman. Tumbuh suburnya perokok anak berpotensi jadi beban negara. Karena anak yang notabene sebagai cikal bakal penerus bangsa bakal tersandra beragam penyakit. Riset juga ada dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk mengatasi biaya, untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok, misalnya ada sakit jantung, stroke, dan sebagainya, itu lebih besar daripada penerimaan cukai. Tanpa intervensi memadai, makin banyak anak yang terperangkap candu rokok. Lantas, di mana negara? Cuman apakah sosialisasinya sudah jalan belum? Pengawasannya seperti apa? Indonesia setidaknya ada 51 produsen rokok dengan total sekitar 199 merek. Itu belum termasuk produk tembakau industri rumahan lainnya. Beragam strategi penjualan rokok diantaranya menjual ketengan ditenggarai sebagai upaya produsen rokok menyasar segala usia termasuk anak demi meraup cuan. Semua perusahaan yang menjual produknya apapun pasti berusaha mencari pembeli sebanyak-banyaknya. Termasuk anak-anak? Termasuk juga bisa. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menerapkan apa namanya compliance. Compliance itu sesuai aturan. Nah, aturannya biasa aturan itu kalau tidak menjadi lebih rinci, maka memang ada kemungkinan untuk menjadi adanya peluang untuk pelanggaran-pelanggaran. Seperti tadi, rokok dilarang untuk dijual pada anak. Kemudian ternyata pedagang asongan menjual. Tetapi Gaprindo, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, membantah bila rokok yang bisa dijual ketengan ialah ide produsen rokok agar produknya laris manis saat dilempar ke masyarakat. Ya, kami tidak melakukan penjualan eceran. Kita akan menjual kepada distributor, tidak ke toko pun tidak, ya kan. Jadi itu hal-hal yang ya tidak menjadi kebijakan ataupun strategi kami, ya kan. Nah, anak-anak sih memang kalaupun dilarang juga bisa saja mereka berkelompok, bisa 5 orang yang membeli satu bungkus dibagi-bagi juga kan. Meski telah lama dilarang, penjualan rokok kepada anak tetap menjamur lantaran tak ada penegakan yang nyata dan keras oleh negara. Tidak ada sanksi soalnya. Di peraturan-peraturan misalnya di PP yang menjelaskan soal bahwa melarang untuk menjual ke anak, tidak ada sanksinya. Produsen rokok mengklaim mendukung larangan penjualan rokok pada anak. Cuman apakah sosialisasinya sudah jalan belum? Pengawasannya seperti apa? Jadi itu saja dilakukan sebenarnya. Bekerja sama dengan semua stakeholder. Jangan, itu urusan Pemda, itu urusan lain, ini urusan pabrik rokok. Enggak, kita sama-sama. Karena di pabrik rokok, di satu bungkus rokok pun sudah jelas. Ada larangan dijual. Kemudian bahkan kita
juga mempromosikan layanan untuk berhenti merokok. Tak hanya soal larangan penjualan rokok, tingginya tingkat paparan iklan rokok juga dinilai jadi penyebab meningkatnya perokok anak. Regulasi iklan, promosi, dan sponsor rokok tak pernah diatur tegas. Global Youth Tobacco Survey menyebut anak-anak terpapar iklan dan promosi rokok dari berbagai media. Pemerintah memang berencana menerapkan aturan lebih ketat terkait rokok. Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 antara lain melarang penjualan rokok eceran dan melarang iklan rokok di media teknologi informasi. Keputusan ini jadi pedoman untuk merevisi aturan sebelumnya, yakni peraturan pemerintah nomor 109 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Baby Smoker Country, begitu julukan dunia pada Indonesia yang menempati urutan kedua perokok anak di dunia. Menurut Global Youth Tobacco Survey, prevalensi merokok pada remaja 13 hingga 15 tahun di Indonesia berada di urutan kedua setelah Timor Leste. Mengapa rokok bisa dengan mudah dinikmati anak-anak? Bagaimana sebenarnya pengawasan negara? Kami mencoba untuk mewawancarai Kementerian Perdagangan yang mengendalikan peredaran produk tembakau, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang bertanggung jawab mengawasi iklan dan peredaran produk tembakau. Namun, baik Kemendak maupun BPOM tak mengakomodasi permintaan wawancara kami. Rokok anak dalam jangka panjang akan merugikan negara. Bonus demografi yang dapat menjadi kesempatan bangsa menuju masa emas hanya akan menjadi mimpi kala anak-anak kita terus tergerus rokok. Untuk bisa menikmati bonus demografi, yaitu diperlukan orang yang sehat. Untuk Indonesia Emas 2045 harusnya orangnya sehat. Tapi kalau misalnya mereka, anak-anak itu sudah merokok, bahkan ada survei juga menunjukkan sejak umur 10 tahun, 12 tahun sudah mulai merokok. Nah, ini merupakan hal yang buruk. Tadi sudah dikatakan kesehatan mereka. Jadi kalau merokok tadi kemungkinan stunting. Kemudian kalau stunting, kemudian apa? IQ-nya lebih rendah. Kemudian sakit-sakitan. Nah, apa yang bisa dicapai oleh bangsa yang sakit-sakitan?